Salam sejahtera bagi kita semua. Pagi. Madrasah yang kami hormati. Ya, kita kembali berjumpa pada BIMTEK hari kedua, tanggal 29 Juni 2022. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan, Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom pada saat ini boleh minta waktu sebentar untuk foto Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom, mohon waktunya sebentar untuk kita foto untuk dokumentasi pada pagi hari ini. Baik, silahkan mengaktifkan kameranya Bapak Ibu. Baik, di sini ada 5 slide ya. Dimulai dari slide yang pertama. 1, 2, 3. Lanjut di slide yang kedua. 1, 2, 3. Lanjut di slide yang ketiga. 1, 2, 3. Slide yang keempat. 1, 2, 3. Lalu di slide yang terakhir. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu, kami informasikan kembali untuk atau demi kelancaran kegiatan BIMTEK kita pada pagi hari ini. Kami mohon pada saat narasumber atau pemateri sedang berbicara untuk tidak mengaktifkan suaranya Bapak Ibu ya. Baik, sambil kita menunggu, nanti kan ada beberapa sekolah juga yang belum masuk Bapak Ibu. Nanti saya kirimkan link untuk presensi, link daftar hadir kepada Bapak Ibu melalui kolom di chat room. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, langsung saja acara kami serahkan kepada Ibu Dr. Anda Wafida MPD. Kepada Ibu Wafida, waktu kami persilahkan. Terima kasih Mas Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera serta salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi. Bapak Ibu, kita ketemu lagi di hari kedua walaupun dengan durasi waktu yang agak selalu molor ini. Sebelum saya memulai dengan materi kedua untuk kita BIMTEK, saya ingin menyampaikan bahwa di forum ini kita undang sebanyak 242 melalui grup ya. Apakah ini nanti merupakan yang perlu kita evaluasi bersama ya. Setelah kami melihat presensi yang kemarin, yang hadir itu hanya 83 sekolah madrasah. Berarti yang tidak hadir ada 159. Nah, ini menjadi catatan kami, artinya sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Ban SM, posisi kami di sini untuk sangat benar-benar ingin membantu. Tetapi karena yang mau dibantu ini tidak hadir, tidak mau diberikan pemahaman, juga kita tidak memaksa. Tapi Bapak dan Ibu, karena nanti 242 ini sudah di SK-kan, jadi tidak ada istilah, mudah-mudahan kami tidak divisitasi, tetap divisitasi. Kenapa? Karena satu, kita ingin menuntaskan nilai yang TT di Kalimantan Barat. Walaupun masih ada yang TT yang belum bisa kami akreditasi tahun ini. Nah, yang kedua, kenapa Bu kami tidak TT loh, tapi disuruh untuk ikut juga, misalnya ya untuk RE. Nah, yang tidak TT itu karena kuota kita untuk yang
daring itu sangat terbatas, luring sangat terbatas sehingga harus mencari yang daring. Umumnya yang TT itu adalah di daerah-daerah yang dimana tidak ada sinyal. Nah, oleh sebab itu bukan persoalan menganaktirikan atau menganak emaskan, tetapi kita lihat prioritasnya dan yang mana paling lama sudah belum diakreditasi atau belum divisitasi, itulah yang kita jadikan prioritas pada tahun 2022. Jadi mohon kiranya jadi jangan ada alasan kalau gitu kami milih tidak divisitasi, kami milih otomasi gitu. Mohon maaf karena tahun ini kita berbeda dari tahun sebelumnya, ada kebijakan karena keuangan negara kita tidak mencukupi untuk membiayai kedatangan asesor ya ke sekolah madrasah, maka ada 1.246 sekolah yang melalui jalur otomasi. Nah, apa perbedaannya Bapak Ibu dengan jalur otomasi? Kalau jalur Bapak Ibu itu divisitasi langsung oleh asesor, sedangkan jalur otomasi itu akan include datanya dengan dashboard monitoring, di mana dashboard monitoring akan mengambil data-data Bapak Ibu di Dapodik, di EMIS, termasuk hasil asesmen nasional dan survei lingkungan belajar yang akan dilaksanakan oleh sekolah madrasah pada bulan Agustus. Jadi tetap ada plus minusnya karena yang nanti di otomasi itu, yang divisitasi ini pasti perpanjangannya 5 tahun. Misalnya dapat A 5 tahun, dapat B 5 tahun, dapat C 5 tahun. Nah, tetapi yang diotomasi itu nanti akan ada perpanjangan hanya setahun, ada yang 5 tahun. Jika kinerjanya menurun, menurut dashboard monitoring yang divisitasi lewat sistem, ya, maka perpanjangannya hanya 1 tahun. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu mohon kiranya paham dengan bagaimana sistem akreditasi tahun 2022 yang ada 2 kebijakannya. Nah, itu sebagai pengantar saya. Jadi untuk setelah kita melaksanakan BIMTEK ini, Bapak dan Ibu mohon dipersiapkan karena pada 18 Juli kita tutup sementara sispenanya, berarti Bapak dan Ibu nanti tidak bisa melakukan pengunggahan data. Insya Allah dalam waktu dekat ini kami akan memverifikasi seluruhnya dulu, khusus yang 242 dulu mau kita verifikasi. Setelah itu Bapak dan Ibu akan bisa mengisi dia dan memasukkan atau mengunggah dokumen-dokumen yang kita BIMTEK-kan ke Sispenah ya. Bapak dan Ibu, saya akan mulai dari kemarin kita nyambung nih. Kita nyambung ke mutu guru. Ya, mutu guru. Mungkin ya, Mas Erik sudah ada di ruang ini? Kalau belum ya berarti Mas Fajar nih. Baik. Ya, kita buka dulu Sispenah. Silakan. Mutu guru Bapak dan Ibu, sedikit saja 19, 20, 21 dan 22, tetapi dokumennya sangat banyak ya. Oke, bisa Fajar ambil salah satu sekolah atau madrasah, silakan dengan NPSN tertentu. Kita buka Sispenah. Ya.
Kami juga menyediakan siaran tunda melalui link YouTube Bapak dan Ibu. Jika nanti Bapak dan Ibu masih ada yang kurang jelas, nanti kami akan kirim link YouTube-nya untuk dapat dipelajari pada masa-masa saat Bapak dan Ibu mau mengunggah kalau misalnya masih ada yang kurang jelas. Oke, kita tunggu sebentar ya Bapak dan Ibu karena tim IT kita mungkin ada masalah di kita buka untuk mutu guru. Nah, perlu kami sampaikan, kami informasikan bahwa yang tadi di sekolah itu yang saya Erik ada Erik bilang aja langsung. Share, Bu. Ya, sebentar Pak ya. Untuk yang mutu guru pada visitasi kami di 2020-2021 itu nilainya sangat memprihatinkan. Kenapa? Banyak dokumen untuk mutu guru itu tidak terpenuhi. Otomatis dengan dokumen tidak terpenuhi, kinerjanya menurun. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu, tahun ini kita udah tahun ketiga menggunakan IASP 2020, sudah agak familiar sedikit. Nah, jadi mohon kiranya Bapak dan Ibu untuk ya membaca membaca IASP secara cermat. Oke, Mas Erik gimana sudah? Pasti akan berbalik. Anda aja yang nggak bisa. Buktinya yang lain bisa, gitu jawabannya. Yang lain terus semua. Oh, saya nggak bisa IT. Siapa yang bisa IT? Mau belajar. Nah, berkaitan dengan yang sekarang IKM yang paling ngetop ya, IKM dengan PNM ya Pak ya. Kan sekarang yang ngetop nih kurikulum, pelaksanaan kurikulum secara mandiri dan platform Merdeka Mengajar. Kemarin saya kirim ke beberapa teman edaran yang terbaru ya. Lagi ngonekan HP, ngonekan laptop ini agak lama sebentar ya Bapak dan Ibu. Apalagi laptop-laptop yang udah jadul nih, loadingnya agak lama, jadi connect-nya agak lama. Itulah yang tahun ini melaksanakan. Nah, ya, sementara kita menunggu Bapak dan Ibu, saya bisa berikan contoh untuk share screen ya dulu ya. Ya, ini udah nampak ya Bapak dan Ibu? Iya, nampak. Oke, iya. Kita lihat untuk nomor 19. Ya. Ya. Nomor 19 Bapak dan Ibu itu kalimatnya adalah guru menyusun perencanaan pembelajaran aktif, kreatif, dan inovatif dengan mengoptimalkan lingkungan dan pemanfaatan TIK atau cara lain yang sesuai dengan konteksnya. Ya, Bapak dan Ibu, saya lanjutkan. Saya tidak membahas secara detail level 4321, tetapi seperti yang saya sampaikan terlebih dahulu kemarin bahwa RPP yang mengadopsi ya atau RPP yang mengakomodir bagaimana siswa berpikir kritis, bisa kolaboratif, bisa komunikatif dan kerjasama, ini itu ada hubungannya dengan RPP yang dapat difasilitasi oleh gurunya. Siswa tersebut bisa aktif, inovatif, kreatif, efektif. Itu salah satunya adalah saya
lagi mengatakan ada penelitian sederhana. Jadi sebenarnya ini kata kunci. Jadi kalau ada guru yang menuliskan atau membuat, jadi bukan tidak semua KD ya Bapak dan Ibu, tidak semua tema, tetapi ada tema tertentu, ada KD tertentu yang dimana di dalamnya itu ada penelitian sederhana. Nah sekarang kita selalu berasumsi Bu, kalau penelitian itu bidang eksak saja kah, misalnya IPA, atau matematika, fisika, kimia, bukan seperti itu. Bidang-bidang sosial lainnya yang berhubungan dengan kreativitas siswa, inovasi siswa berpikir tingkat tinggi, itu tidak masalah. Pasti insya Allah akan ditemukan persoalan-persoalan yang bisa dijadikan bentuk penelitian sederhana. Nah, ini kata kunci. Jika ada ditemukan. Nah, ini kata kunci. Jika ada ditemukan pada RPP Bapak dan Ibu merancang penelitian sederhana, maka ini menjadi tidak bisa dihindari bahwa asesor akan menuliskan nanti memilih level 4 gitu ya. Nah, ditambah tentu dengan yang lain-lainnya yang sudah ada di dalam level kinerja untuk nomor 19. Oke. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Udah bisa dimasukkan ke dalam, bisa Mas Arik? Sudah, Bu. Sudah, ya. Silakan buka di nomor saya stop share atau bisa dua-duanya enggak? Harus stop dulu. Harus stop ya, oke. Nanti kalau Ibu mau buka PPWT nanti ya, saya stop lagi. Ya, betul. Oke, ya silakan. Mas Fajar, saya screen-nya. Ya, sudah. Ini Bu, SMP Alhamdulillah Bu udah mengisi dari hari pertama, baru level 6 dari kemarin. Alhamdulillah ada progres. Ada SMP Darmek Kledo Lestari. Ya, oke, makasih. Bapak Ibu, coba Mas Heri keluar dulu kita. Saya ingin tanyakan dulu fitur, maafkan, ke sispenanya dulu. Ke sispenanya di dashboardnya, di fitur awal coba. Di fitur awal. Ayo Bapak dan Ibu yang mempunyai laptop mestinya bisa buka sendiri ya. Nah ini betul tuh yang tadi di data isian boleh. Nah di data isian. Iya, ajuan reakreditasi udah. Kita lanjut di data isian. Ya, udah. Ya alhamdulillah, lanjut ke berikutnya. Ya, penilaian. Nah, sebelumnya ke data awal tadi yang ada dokumen. Yang ada unggah dokumen. Iya, Bapak dan Ibu. Nah, ini dokumen sekolah dengan dia nanti ini Bapak dan Ibu yang mengunggahnya. Di sini ada 58 dokumen. Sekarang saya tanya dengan Bapak Ibu, kira-kira mana yang lebih dulu? Dokumen dulu diisi atau dia dulu diisi? Silakan Bapak dan Ibu. Dokumen Bu. Dokumen dulu. Dokumen Bu. Dokumen dulu. Dokumen. Ada. Sekarang Dokumen Bu. gitu kan? Dokumen dulu, dokumen dulu. Yang isi. Jadi, Dokumen dulu. Oh dia. oke. Baru bisa Ya. nanti di dia baru muncul bisa diisi. Oke gitu. Tapi Bapak dan Ibu nanti mengunggahnya dokumennya dulu ya di sini ya. Nah, Kalaupun andai kata, ini andai kata, tapi enggak tahu ya Mas Erik sistemnya gimana. Isi dia dulu, dokumen belakangan boleh enggak? boleh. Oke, jadi kan kalau mau menentukan level itu Harus dokumen. lebih baiknya Bapak Ibu untuk mengisi dianya dulu. Oh iya, nah berarti dia dulu. Nah berarti seperti yang kemarin ditawarkan oleh ada salah satu dari SMA Bumi Zikir kan tidak salah itu. Bu, kalau kami ngisi dianya dulu misalnya, ternyata kami ngisi levelnya 2 nomor 1 misalnya, ternyata dokumennya
setelah dilengkapi mestinya 3 gitu, enggak masalah Pak. Yang penting kalau dokumen selengkap-lengkapnya, asesor akan berpatokan kepada dokumen, walaupun Bapak Ibu ngisi dianya misalnya angka 2 gitu ya. Nah, jadi dengan syarat seperti ini, Bapak boleh dulu mengisi dia. Oke, bisa? Isi dia dulu. Iya, setelah itu baru nanti lengkapi dokumen. Oke, ada pertanyaan? Ya? Ya. Oke ya? Oke, sip. Nah, kita buka dianya. Tetap. Ya, silakan buka dianya. Yang tadi ini. Ya, kita mulai untuk nomor 19. Ya, nah ini berarti kalau udah hijau seperti ini berarti SMP Darmek sudah melepelkan diri 1, 2, 3, 4 udah dilepelkannya ya. Udah dilepelkannya. Nah, silakan nanti levelnya berapa. Nah, dokumennya belum diunggah, kita lihat coba nomor 1. Syarif, coba kita lihat nomor 1 ke bawah. Ke bawah. Nah, berarti kalau ini masih kuning, berarti belum diunggah kan? Nah, otomatis. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu, artinya Bapak dan Ibu dua-duanya boleh mendahulukan dokumen dulu, baru ngisi dia. Atau mengisi dia dulu, baru ngisi dokumen. Tetapi jangan sampai setelah mengisi dia, masih ada status di sini belum unggah. Nah, periksa lagi, apakah dokumen yang kita unggah kita masukkan di dokumen tersebut itu apakah kebesaran filenya dan sebagainya sehingga tidak terbaca pada nomor 1. Ini mohon nanti di cross check ya Bapak dan Ibu. Nah, oke. Kita lanjut hari ini ke nomor 19. Oke, nomor 19 Mas Tarik. Ya, nomor 19. Ya, kita langsung karena saya tidak lagi mempersoalkan level sekarang ya. Kita baca pernyataannya. Guru menyusun perencanaan pembelajaran aktif, kreatif dan inovatif dengan mengoptimalkan lingkungan dan memanfaatkan TIK atau cara lain yang sesuai dengan konteksnya. Kemarin Bu Herlina pada proses pembelajaran sudah menyampaikan RPP apa saja yang diunggah. Sudah disampaikan oleh Bu Herlina, untuk kelas-kelasnya sudah jelas ya Bapak dan Ibu. Untuk kelas untuk SD, untuk SMP, untuk SMA, coba kita lihat di 58 dokumen. Atau lihat di bawahnya, Mas Erik, ada enggak? Di bawahnya ada enggak? Ketentuan ya, RPP, bawahnya 1 aja ya. Berarti kita lihat boleh di 58 dokumen untuk memastikan RPP apa saja yang diunggah. Kita balik ke 58 dokumen. Ya. Ya, bawah. Bawah. Ya, nih nomor atas nomor 10, nomor 10. Nomor 10, Bapak dan Ibu, perhatikan di unggahan dokumen ini, jika Bapak dan Ibu sudah memasukkan RPP itu, maka dia akan langsung ngelink ke nomor 12, nomor 13, nomor 18, nomor 19, nomor 22, nomor 29 untuk kekhususan SD di tematiknya, untuk kekhususan SLB di nomor 49. Nah, maaf 39. Nah, apa saja RPP yang Bapak unggah tadi? Untuk SD tematik tahun berjalan diwakili oleh kelas 1, 4, dan 6. Untuk jenjang SMA, SMK, dan SMP, ya SMP juga SMA sama, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, IPA, IPS. Kalau dia nanti di SMA itu dia jurusannya IPS, maka IPS itu terbagi dari geografi, ekonomi, sosiologi.
Nah, diwakili 3 tingkatan, kelas 7, kelas 8, kelas 9 untuk SMP MTS. Untuk yang SMA kelas 10, kelas 11, kelas 12. Untuk yang SD diwakili 146. Nah, saya rasa ini tidak lagi saya persoalkan karena ini sudah kita jelaskan sebelumnya. Jadi ingat bahwa pada saat Bapak Ibu mengunggah dokumen di poin ini, di nomor 10 ini, untuk unggah dokumen kita ada 58 guru, maka dia akan terlink langsung dengan nomor 12, 13, 18, 19, 22, 29, SD K1 berarti 36, kekhususannya SLB kekhususan nomor 4 atau 39. Oke? Kita lanjut nomor 20. Ya, kita lanjut ke isian dia lagi, nomor 20. Oke, nomor 20 pernyataannya adalah guru melakukan evaluasi diri, refleksi, dan pengembangan kompetensi untuk perbaikan kinerja secara berkala. Coba kita lihat apa saja yang harus diunggah, perhatikan. Nah, lihat. 1. Laporan kegiatan guru dalam evaluasi dan refleksi diri berdasarkan hasil penilaian siswa, teman sejawat, kepala sekolah atau madrasah, dan hasil rekaman audio video, baik itu bisa juga digunakan rekaman CCTV. Nah, laporan yang diunggah itu apa? Laporan evaluasi diri refleksi sampel untuk 3 orang guru. Nah, ini belum diunggah ya, sampel 3 orang guru. Nah, mohon maaf Bapak dan Ibu, ini kalau ingin kita lihat, saya melihat ini ada kekurangan kalimat sedikit. Ini evaluasi diri yang dibuat oleh guru adalah hasil dari penilaian oleh kepala sekolah atau madrasah. Itu yang pertama, ya. Yang kedua oleh ini umpan balik dari siswa. Yang kedua dari siswa. Ya, nomor 2 nih, yang nomor 2 di dokumen yang dibutuhkan. Nomor 2 untuk umpan balik dari siswa. Yang nomor 3 adalah bagaimana hasil laporan umpan balik dari teman sejawat. Yang keempat, dokumen kegiatan diseminasi hasil evaluasi refleksi guru kepada teman sejawat yang difasilitasi oleh sekolah. Seperti ada daftar hadirnya, ada notulennya, ada fotonya. Jadi 4 dokumen ini terpisah ngelinknya. Coba kita lihat ke unggah dokumen. Coba lihat di unggah dokumen di 58 dokumen. Ini terlink seperti ini bagaimana? Oke, lihat di bentar, kita lihat bawah nomor 20. Bentar. Ya, nih lihat Bapak dan Ibu. Ada di nomor 17 ya. Unggah dokumen itu ada 58, ada di nomor 17, ada di nomor 18, ada di nomor 19, ada di nomor 20. Berarti terpisah. Nah, dia ngelinknya 1 nomor. Untuk nomor 20 dokumen yang diunggah harus 4. Harus 4. Nah, bagaimana cara membuatnya? Lihat, laporan evaluasi diri, refleksi ini untuk 3 orang guru untuk mapel berbeda. Ini laporan evaluasi yang hasil penilaian kepala sekolah untuk nomor 17. Jangan salah nanti, untuk penilaian kepala sekolah. Sekarang saya tanyakan, untuk penilaian kepala sekolah ini boleh diambil dari penilaian apa saja Bapak dan Ibu yang kira-kira yang sudah mengikuti materi kita sebelumnya pasti sudah paham nih. Supervisi Bu. Ya, supervisi. Supervisi apa saja? PKG akademik. Ya, supervisi akademik, supervisi klinik. Iya. PKG masuk enggak Bu? Oke, boleh. Penilaian kinerja guru. Boleh. PKG. Penilaian kinerja guru boleh.
kemudian hasil supervisi Bapak dan Ibu mensupervisi guru sedang ngajar boleh, pakai CCTV, pakai video pun boleh, menilai atau mensupervisi perangkat perencanaan guru juga boleh, silakan. Tapi dengan catatan yang membuat laporan ini bukan kepala sekolah, ini guru Bapak Ibu ya, gurunya. Misalnya kepala sekolah mensupervisi ada 3 orang guru, 3 orang guru itu membuat laporan, jadi nanti di PDF-kan. Misalnya hasilnya itu dibuat dalam laporan, tentu ada bab ya Bapak dan Ibu, itu kalau kata laporan. Jadi guru matematika melaporkan pada tanggal sekian hari ini kelas apa jam berapa disupervisi oleh kepala sekolah mapel ini KD ini. Nah, nanti bukan yang ditampilkan itu instrumen itu lampiran Bapak dan Ibu, karena ini nanti adalah diseminasi ya. Nah, apa hasil yang disampaikan oleh kepala sekolah pada saat mensupervisi itu disampaikan kepada guru, guru mencatat, guru merekap, guru mengevaluasi diri melalui hasil dari supervisi kepala sekolah. Nah, itu yang disebut dengan laporan evaluasi dan refleksi diri. Kira-kira bisa ya Bu? Oh Bu, banyak enggak? Bisa enggak? Ya kalau banyak masalahnya banyak juga yang dievaluasi, kan? Nah, yang kita evaluasi itu jangan hanya yang buruk ya Bapak dan Ibu. Yang baik juga adalah dievaluasi. Misalnya ada guru membuat sebuah LKS yang kelihatannya sederhana tetapi ini mampu mengakomodir pengetahuan anak-anak. Nah, LKS itu menjadi bahan untuk disupervisi oleh kepala sekolah atau madrasah. Maka hasilnya nanti, oh pujian kepala sekolah ini Bu, betul ini LKS ini, betul ini sistematikanya bagus. Kemudian yang Bapak Ibu unsur-unsur pertama yang disampaikan ini adalah hal-hal yang esensial misalnya ya. Apa yang Bapak Ibu sampaikan itu baik kah buruk kah, itu menjadi refleksi diri kita. Ya baik itu akan lebih meningkatkan, kalau buruk kita nanti bisa menghilangkannya dan menggantinya dengan yang baik. Nah, begitu maksudnya. Kira-kira. Jadi masukkan nih di nomor 17 unggahan 58 dokumen, masukkan 1 file 3 orang guru berturut-turut. Guru matematika misalnya dikasih cover Bu ya. Hasil laporan evaluasi diri dan refleksi diri guru mata pelajaran matematika. Pelajaran kelas apa, tahun pelajaran apa, udah bawahnya. Ini covernya. Hasilnya nanti pakai bab. Nah, silakan 4 halaman, 5 halaman bisa untuk 1 orang. Nah, sambung. Guru yang berikutnya apa lagi? Guru IPA misalnya. Guru yang berikutnya apa lagi? Tadi guru bahasa Indonesia. Udah 3 tadi. Itu sambung PDF, gabung PDF, jadikan 1 file, unggah. Mudah-mudahan tidak melebihi dari 2 MB. Oke. Berikutnya nomor 18, laporan umpan balik dari siswa. Saya kemarin, kalau seandainya Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti kegiatan kita sosialisasi tanggal 8 dan 9, itu bisa dilihat kembali lewat YouTube. Itu bagaimana cara umpan balik, saya menyampaikan juga ada kuesioner yang harus sampaikan kepada siswa sebagai umpan balik. Itu nanti bisa dilihat di YouTube ya, karena saya tidak mungkin menyampaikan itu lagi karena ini waktu kita terbatas. Nah, hasil laporan siswa itu ya, laporan umpan balik dari siswa, siapa yang mengelolanya? Ya, ini kalau berdasarkan etika, yang mengelolanya adalah guru sendiri ya, tetapi tidak jadi persoalan kalau dikelola oleh Wakakurikulum. Artinya Wakakurikulum paham bahwa ada beberapa guru yang memang mungkin tidak
care dengan gurunya. Jadi karena jawaban siswa ini mungkin bisa menjadi dasar untuk evaluasi kinerja guru berikutnya. Nah, jadi juga 3 orang guru. Nah, hasil dari jawaban siswa terhadap kuesioner yang disebar oleh sekolah atau madrasah itu dianalisis. Jadi bukan berarti hanya instrumennya saja. Kalau instrumennya itu lampirannya ya Bapak dan Ibu. Jadi dalam misalnya tadi laporan umpan balik dari 3 orang guru hasil supervisi dari kepala itu lampirannya di bawah digabungkan ya, disampaikan oh ini pada saat di supervisi di kelas mana lampirannya. Kalau saat ini nilai PKG-nya tentu. Kalau nilai PKG Bapak dan Ibu nanti kesimpulannya pasti ada 4 komponen. Bagaimana kompetensi pedagogiknya, bagaimana kompetensi sosialnya, bagaimana kompetensi kepribadian, dan bagaimana kompetensi profesionalnya kalau dalam PKG. Tapi kalau dalam kinerja pembelajaran di sekolah atau di kelas tentu bagaimana dia menyampaikan materi, ya kan? Ada pendahuluan, ada inti dan penutup dan sebagainya. Bapak dan Ibu, saya yakin sudah familiar sekali dengan instrumen-instrumen untuk supervisi kepada guru. Nah, oleh sebab itu hanya banyak yang tidak melakukan, guru tidak membuat laporannya. Kepala sekolah udah mampu supervisi. Nah, oleh sebab itu guru sendiri yang akan merefleksi dirinya. Nah, itu yang nomor 19 nanti di nomor 19 ini bukti untuk 58 ya Bapak Ibu, jangan sama dengan butir 19. Nanti bedakan antara nomor 19 di 58 dokumen dengan butir 19. Laporan umpan balik dari teman sejawat sama seperti itu, Bu. Kami ini kemarin ada contoh guru hanya 6 orang, padahal harus menilai minimal 10 orang guru untuk menilai 1 orang guru misalnya. Oh iya udah yang 6 orang saja itu berkeliling menilainya sama-sama. Misalnya dari 1 orang itu dinilai 5 atau dinilai 4 silakan. Nah hasilnya kemudian kemarin saya juga sudah menyampaikan kalau tidak salah di dalam grup juga sudah ada kami berikan contoh untuk PKG 360 derajat. Nah, silakan gunakan dan Bapak dan Ibu itu tidak lagi hal yang baru ya, itu udah dari tahun 2010 sebenarnya nilai PKG itu ya Bapak dan Ibu. Jadi tidak harus bertanya di forum ini gitu ya. Kenapa? Karena itu memang tugas Bapak dan Ibu kepala sekolah madrasah untuk penilaian kinerja. Ya, kemudian nomor 20, bukti daftar hadir, foto, bahan paparan, kegiatan diseminasi hasil evaluasi. Jadi, pada saat guru itu menuliskan refleksi dirinya, dia harus juga menyampaikan kepada kawan-kawannya di ruang guru. Nah, difotolah pada saat Bu, Bapak Ibu, ini saya 4 orang misalnya ngumpul nih guru-guru matematika. Bapak dan Ibu, tadi saya sedang setelah disupervisi oleh kepala sekolah pada saat saya mengajar materi ini. Mohon nanti kiranya Bapak dan Ibu ini bisa mendengarkan apa yang hasil dari saya sampaikan. Nah, silakan disampaikan tuh. Itulah namanya diseminasi, berbagi informasi kepada kawan-kawan. Nah, itu dilengkapi yang 4 orang itu ada daftar hadirnya. Nah, paparannya apa yang disampaikan oleh guru tersebut itu dibuat dalam sebuah PPT. Boleh silakan diketik di Word-nya saja silakan. Nah, ini untuk nomor 20 dari 58 dokumen. Oke. Pertanyaan nanti ya, tinggal kita setelah ini baru ada pertanyaan. Lanjut Mas Heri, kita buka dia. Ya, jadi Bapak dan Ibu untuk nomor 20 ada 4 dokumen yang harus diunggah. Oke. Jadi kalau 4-nya ini udah hijau berarti oke, berarti di 58 dokumen tadi sudah sudah terunggah semua. Tapi kalau masih kuning, lihat lagi kenapa ini tidak bisa masuk di sistem. Oke ya. Kita lanjut. Nomor 21.
Oke, 21 pernyataannya adalah guru melakukan pengembangan profesi berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan. Coba kita perhatikan apa dokumen yang perlu diunggah. Silakan ke bawah. Ya. Dokumen yang diunggah adalah yang pertama. 1. Dokumen kegiatan pengembangan profesi guru. Laporan kegiatan. Laporan Bapak dan Ibu ini dibiasakan Bapak dan Ibu setiap kali kita melakukan kegiatan ada laporan. Nah, laporan itu adalah rangkuman dari seluruh kegiatan kita. Karena ini ada kata laporan, maka dia tetap ada sistematikanya, bukan hanya kertas lembar dengan judul di atas saja, tetapi sistematikanya sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah lah ya. Nah, walaupun itu hanya sedikit, tentu ada bab 1, ada pendahuluan, ada dasar hukum, ya bisa 1 lembar. Dan ya, bab kedua itu apa? Nah, apa saja yang dilakukan dalam pengembangan profesi A, B, C, bla 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 misalnya. Bab 3 kesimpulan dan rekomendasi lah. Ini saya rasa maka di dalam kita melihat nanti Bapak dan Ibu di kurikulum Merdeka untuk yang apabila siswanya untuk tamat kelas akhir itu salah satu bentuk kelulusannya itu adalah salah satunya anak-anak kita harus mampu menulis makalah. Nah, itu nanti di kurikulum Merdeka seperti itu. Nah, sekarang kalau anak-anak sudah diminta pengetahuannya seperti ini, gurunya harus lebih dahulu memacu diri untuk bagaimana supaya punya kompetensi dalam menulis ya, terutama dalam menulis karya ilmiah dan pahami sistematika dengan baik. Dan insya Allah saya rasa kenapa guru itu minimal S1 berarti sudah semua pernah buat skripsi. Nah, kalau sudah pernah buat skripsi, yakin dan percaya bahwa guru-guru kita udah profesional kalau dalam menulis laporan. Karena laporan itu harus ada sistematikanya, ada daftar hadirnya, ya itu. Kemudian ada lampirannya, itu lengkapi. Nah, lihat. Yang kedua apa? Dokumen kegiatan sharing atau diseminasi. Ini yang sering tidak kita lakukan. Kenapa? Biasanya kita malu. Bahkan kita kadang-kadang malunya apa? Kalau saya nanti Bu ngomongnya begini, nanti orang bilang sok lah. Ibu itu mau cari muka depan kepala sekolah lah. Ya, padahal bisa saja guru tersebut ingin membagi informasi. Nah, ada juga yang tidak merasa pede menyampaikan informasi yang kurang. Misalnya, ini saya di supervisi oleh kepala sekolah, katanya saya sering tidak menegur siswa ini. Sampaikan Bapak dan Ibu, karena itu adalah bagian dari bagaimana kita mengevaluasi diri. Dan inilah yang masih belum membudaya di kita. Jadi kenapa mutu guru itu banyak rendah? Karena dokumen yang diminta banyak tidak tersedia. Ya, coba kita lihat. Maaf, sebentar. Sebelum kita lanjut ke 58 dokumen. Kita lihat, apa maksudnya? Dokumen yang diunggah ini, dokumen kegiatan sharing atau diseminasi hasil pengembangan profesi guru itu adalah dokumen kegiatan diseminasi hasil pengembangan profesi guru berupa makalah yang dibuat guru, video yang dibuat guru, buku yang ditulisnya, karya ilmiah, jurnal walaupun tidak diseminarkan. Kalau seandainya ada buat modul, ada bisa diseminarkan di ruang kelas ya. Artinya apabila Bapak dan Ibu membuat sebuah karya ilmiah itu supaya diketahui halayak, itu artinya harus ada uji publik ya. Kalau bukan uji publik ya kita sama kita saja gitu. Bu, apakah sama nanti dengan proses skripsi kalau kata kawan bilang ini salah? Enggak. Seperti itu. Kalau itu merupakan hasil karya Bapak Ibu,
Lah orang lain tidak bisa komentar tuh lah ya, Bapak Ibu ya. Ya sekarang apalagi banyak kita harus menghargai pendapat orang lain. Jadi oleh sebab itu karya yang dibuat oleh seseorang tidak boleh dinilai sebagai karya yang salah gitu, bukan. Karena ini perlu hanya kritisi saja. Oh, kalau ada penambahan, pengurangan itu biasa. Nah, ada guru yang sudah sering menulis di jurnal, ada guru yang sering membuat PPT dengan sendiri ya, jangan mengambil PPT orang lain. Kalau Bapak dan Ibu punya PPT, kemudian disadur oleh orang lain, Bapak dan Ibu bisa nuntut loh, itu PPT saya tuh, gitu ya. Nah, oleh sebab itu, apabila Bapak dan Ibu menggunakan PPT orang lain, hasil karya orang lain, Bapak Ibu boleh menuliskan, disampaikan kembali oleh. Nah, itu di bawahnya, disampaikan kembali oleh Wapida, anggota Ban SM. Kalau kami PPT-nya memang PPT dari Ban SM, jadi kita ada logo Ban SM, itu berarti sudah. Nanti kalau seandainya Bapak dan Ibu sampaikan ke yang lain, silakan ditulis kembali, disampaikan kembali oleh Bapak ini di kegiatan penguatan IASP dan sebagainya. Nah, silakan. Tetapi kalau Bapak dan Ibu buat PPT sendiri dengan murni hasil karya, jadi Bapak dan Ibu itu punya kelebihan. Ini di-sharing kepada orang banyak ya. PowerPoint yang artinya yang bagus, yang ada animasinya, itu hak milik Bapak. Nah, itulah salah satu dari pengembangan profesi guru. Ada yang buat artikel, ada yang membuat panduan lah. Bapak dan Ibu, panduan itu apa sih? Misalnya, banyak yang perlu dibuat panduannya. Panduan ulangan harian. Banyak orang tidak mau buat panduan itu, tak ada panduan. Panduan pelaksanaan ujian semester, penilaian akhir semester. Tidak ada panduan, yang ada tuh hanya barangkali tata tertibnya saja. Tapi kalau panduan secara utuh tidak ada. Nah, kalau seandainya Ibu yang Bapak, ada kepala sekolah atau madrasah yang kreatif dan inovatif membuatnya, itu adalah bagian dari pengembangan profesi Bapak dan Ibu. Apalagi memang bisa dibagi dengan hal lain, misalnya punya buku gitu ya, itu lebih baik. Nah, coba kita lihat di 58 dokumen di mana letaknya, di nomor berapa nanti akan kita unggah supaya ini terlink di sini. Ya, silakan Mas Fajar, Mas Erik, coba lihat. Nah, dia berdekatan. Kalau tadi untuk nomor 20 itu mulai dari nomor 17, 18, 19, 20, 4 ini untuk nomor 20, butir 20. Sedangkan untuk nomor 21 itu di urutan kebetulan sama 21 dan 22. Jadi jangan lihat di situ nomor berapa. Nah, apa yang diminta? Laporan kegiatan pengembangan profesi guru, undangan, surat tugas, daftar hadir, materi paparan, foto kegiatan, laporan kegiatan. Ini ada laporannya Bapak dan Ibu. Ada kata laporan, maka ada undangan, ada surat tugas, ada daftar hadir, itu lampirannya. Misal, saya berikan contoh. Di sekolah Bapak Ibu ada 5 orang yang mengikuti MGMP. Buat laporannya dulu. Bab 1, ya landasannya pendahuluan sikit-sikit lah. Bab 2, peserta yang mengikuti MGMP tahun ini 1, 2, 3 mapel apa, hasilnya apa yang dilaporkan oleh guru yang mengikuti MGMP. Oh, kami membuat RPP, kami membuat program semester, kami membuat revisi ini dan sebagainya. Kami membuat LKS, nah dilaporkan. Ada berapa mata pelajar, misalnya ada 5 orang guru, buat sebuah laporan. Nah barulah dilampirkan, ada undangan MGMP-nya, ada surat tugas dari kepala, ada daftar hadir pada saat melakukan MGMP, materi paparan, materi yang didapat pada saat MGMP, foto kegiatan saat MGMP, dan laporan kegiatan. Laporan kegiatan dijadikan satu boleh, direkap jadikan satu boleh. Nah, untuk berapa banyak gurunya, misalnya tidak ada ketentuan, tergantung dari sekolah masing-masing.
yang punya guru, punya potensi, yang punya pengembangan profesi, termasuk di dalamnya ada yang nulis buku, buat makalah. Jadi bukan hanya MGMP ya Bapak dan Ibu, karena MGMP itu adalah salah satu dari pengembangan profesi berkelanjutan, kan? Bahwa pengembangan profesi berkelanjutan itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, pengembangan diri. Pengembangan diri itu bisa diklat, bisa seminar, bisa webinar, ya, dan sebagainya. Yang kedua adalah karya tulis. Ya, karya ilmiah yang kedua. Yang ketiga apa? Karya inovatif. Jadi 3 itu adalah pengembangan diri. Maaf, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nomor 22. Nomor 22 di 58 dokumen untuk nomor 21, butir 21 IASP. Dokumen kegiatan diseminasi hasil pengembangan profesi guru. Nah, Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu tadi sudah diikutkan serta MGMP, maka Bapak harus diseminasi. Itu dilaporkan. Dokumen saja nih Bapak dan Ibu, bukan laporan. Apa? Makalahnya kah? Videonya kah? Bukunya? Karya ilmiah, jurnal paparan, artikel panduan, silakan di PDF-kan. Jadikan 1. Ya. Nah, jadi jadikan 1 saja nanti dalam 1 file, yang penting kurang dari 2 MB. Kalau seandainya lebih silakan pakai link, boleh pakai link, ya. Kalau kemarin ada yang nyampaikan, oh kalau gimana Bu? Ini guru-guru kami ini aktif nih buat YouTube nih, YouTube lewat pembelajaran. Oh, masukkan di link. Ya. Nah, itu adalah salah satu pengembangan profesi guru. Oke. Nomor 21 selesai, nomor 22. Kita lanjut ke dia. Nomor 22. Nah, lihat nomor 22 apa pernyataannya? Guru mengembangkan strategi, model, metode, teknik, media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Udah. Ini udah tersentral tadi Bapak dan Ibu ke nomor 19. Ya, coba lihat di bawahnya. Lihat di bawah dulu, nomor 22 nih. Ya, lihat bawahnya. Ya dokumen yang diunggah adalah rencana pelaksanaan pembelajaran. Berarti kita balik lagi ke mana tadi? Ke 58 dokumen tadi. Ya. Di mana dia letaknya? Terus nomor 17 kalau tidak salah. Mana? Betul, ke atas. RPP, terus. Tuh, nomor 10. Jadi kalau udah masuk ke nomor 10, udah nomor 22, dah bebas. Ya, nomor 19 bebas, nomor 12 bebas, nomor 13. Artinya satu file, satu dokumen akan terakomodir 5 atau 6 soal. Barangkali itu saja dari saya untuk dokumen yang harus diunggah pada buku guru. Silakan kita buka tanya jawab. Bapak dan Ibu silakan. Boleh Bu. Lanjut. Iya, saya catat dulu. Saya hari ini kebetulan tidak ada moderatornya karena bentar Bu, biar Erik aja Bu, nanti Bu. Ya, boleh moderatornya Mas Erik. Oke. Masuk aja. Silakan Bapak dan Ibu. Silakan yang ingin bertanya, nanti Mas Erik dulu yang Oke, Ibu sudah ada yang raise hand itu. ya, yang raise hand siapa saja tuh Mas Fajar? Ya. Silakan Pak. Oke. SDN 30 Banco. SDN 30 Banco. SDN 30 Banco, Ibu. Oh iya, SDN 3 Bancok. Iya, di mana nih Pak? Di 30 Banco, Sungai, Kecamatan Sungai Tebulian, Kabupaten Sintang. Bancok Sintang, iya Pak. Silakan Bapak. Oke.
Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Nama saya Pius Sadon, Kepala Sekolah SMP Purbanto. Ya. Penjelasan Ibu tadi menarik bagi saya. Itu idealnya seperti itu. Ya. Namun saya sebagai pimpinan melihat perilaku guru yang pertama adalah keterampilan prosesnya itu yang tidak ada pada guru, tidak ada. Bagaimana kita memindahkan ilmu pengetahuan dan pribadi kita kepada orang lain, kepada anak ini, itu tidak dimiliki oleh guru. Hanya saya gilang kepala Ibu. Saya gilang kepala, terang. Maka di sini saya menilai proses guru ini adalah belum memuaskan bagi saya sebagai pemimpin sekolah. Kemudian maka saya menganalisa, nanti dulu, maka saya menganalisa bahwa guru yang memiliki keterampilan proses adalah karena guru mempunyai latar belakang dua. Yang pertama guru profesional. Yang kedua adalah guru sebagai tempat ladangnya untuk mendapatkan uang atau gaji. Nah, itu resiko membuat saya lemah itu. Pada nomor 2 itu. Nah, saya bagaimana untuk memotivasikan mereka yang guru lemah ini? Memotivasikan mereka. Saya membuat memiliki RKT, membuat RKJM. Tapi mereka semuanya urus anak masing-masing. Penjelasan pertanyaan saya Ibu. Sekarang bagaimana menghadapi kelemahan guru yang seperti ini? Keterampilan prosesnya itu bagaimana memindahkan pengetahuannya kepada anak didik supaya bisa dimengerti. Itu loh Bu. Saya sangat menarik dari penjelasan dari Ibu Herlina. Terima kasih. Mohon penjelasannya lebih lanjut. Iya, terima kasih. Kita lanjutkan dulu ya Pak. Ada pertanyaan berikutnya yang silakan. Yang mana lagi ini Mas? Selanjutnya dari SDN 03 Anjungan. Oke, siap. Siap, silakan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Ibu pemateri, rekan-rekan kepala sekolah, tim akreditasi Provinsi Kalimantan Barat. Salam takjim dari Kecamatan Anjungan, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Menarik apa yang disampaikan Ibu pemateri tadi terkait dengan dokumen-dokumen yang harus kita unggah di Sispena, baik itu di nomor urut Sispena, di link Sispena, kemudian untuk butir-butirnya. Dan di dia ada pertanyaan menarik yang memang harus minta konfirmasi dari Ibu pemateri terkait dengan kalau kita lihat di dalam urutan dokumen ini kan urutan yang harus diunggah di Sispena kan nomor ini kan tidak berurutan Bu, ya kan? Nomor tidak berurutan. Jadi saya yakin, hakul yakin, hampir kita semua ini pada bingung dengan nomor yang buat tidak berurutan ini. Tetapi dengan penjelasan Ibu tadi, satu persatu, perlahan demi perlahan mulai tercair di pikiran kita Bu. Nah, jadi kesimpulan kita itu selain kita punya buku diktat kita namanya IASP sebagai panduan kita untuk butir-butir, kemudian kita juga harus punya namanya dokumen, daftar dokumen yang kita unggah. Iya. Nah, pertanyaan saya adalah ini kan ada yang nomor misalnya di nomor berapa tadi ini? Nomor urut di Sispena 23, 24, 25, 26, 27, 28. Nah, di butir soalnya itu semuanya 23, Bu. Nomor butir soalnya 23. Artinya kita apakah kita mengisi dokumen di nomor 23 di Sispenanya? Ataukah memang harus kita upload semuanya di semua dokumen tadi Bu? Iya, tadi. Nah, dari 23 sampai 28 nomor Sispena itu di nomor butirnya itu sama semua 23. Apa saja nomor yang kita isi itu memang harus kita upload semuanya.
Oke, demikian nasrul minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita jawab dulu ya Mas Fajar supaya nanti tidak terlalu banyak. Baik. Yang pertama, dari SDN 03 Bancos Sintang, Pak. Makasih sudah artinya mempersepsi apa yang saya sampaikan ini, karena memang Bapak Ibu sebenarnya ini bukan hal baru. Hanya dituangkan dalam IASP itu baru. Yang lama itu sebenarnya sistem akreditasi kita juga seperti itu, cuman tidak dilihatkan satu persatu. Itu harus guru membuat, itu tidak ada. Kalau dibuatkan sekolah jadikan satu saja tidak masalah dulu, karena dokumennya tidak diminta rinci, ya. Padahal Bapak dan Ibu tahu PKG, contoh PKG saja itu adalah Permendiknas nomor 35 tahun 2010 loh. Jadi berarti sebenarnya udah lama gitu ya. Udah 11 tahun. Nah, kita lalui sebagai kepala sekolah, sebagai kepala madrasah kan wajib tuh mem-PKG gurunya tiap akhir tahun. Nah, inilah yang dikuatkan kembali di IASP 2020 agar apa Bapak dan Ibu, agar siswa tadi matching. Kalau gurunya tidak kuat menggali informasi, menggali potensi diri, mencari pengembangan diri, ini gimana siswanya nak berkembang, gimana siswanya nak punya pengetahuan lebih gitu ya. Nah ini makanya mutu guru ini perlu dikuatkan. Terus terang Bapak dan Ibu, saya apalagi kalau di sekolah swasta, sekolah negeri saja nak menggerakkan guru yang PNS sulit, apalagi di sekolah swasta. Nah, kalau bahasa kasar kami, bahasa kasar ada pembina kami, tanya Bu katanya, kalau asesor, kalau ada satu yang ngeluh, Bu kami tidak usahlah ditugaskan di tempat yang jauh, tanya satu aja. Bapak Ibu jadi asesor itu kan udah komitmen, jauh dengan duitnya sedikit. Sekarang pilih mau jadi asesor atau tidak. Kalau tidak keluar. Itu pembina kami yang agak streng ya di Ban SM. Tetapi maksudnya begitu kita. Nah begitu juga dengan kita di guru. Mau enggak Ibu dipaksa nih S1 dulu kan harus minimal S1, dipaksa sekolah yang D2, D3 sekolah lagi. Kenapa? Karena nanti sertifikasinya tidak jalan. Udah dapat sertifikasi, uangnya itu balikan laptop. Cari pengembangan diri. 20%-nya harus siapkan untuk nanti kita, oh nih saya mau buat buku, oh ini saya mau buat makalah. Itu maksud pemerintah Bapak dan Ibu. Kita udah difasilitasi dengan sertifikasi, apalagi Kemenak, Bapak dan Ibu, Kemenak sudah tukin loh ya. Nah, jadi kalau ada guru PNS yang udah nerima tukin, yang guru udah menerima sertifikasi, tapi pengembangan profesinya kalau mau ditarik seperti menarik aur dari ujung, ini perlu nih tanda tanya nih, kepala sekolah enggak apa-apa nanti sebagai bahan untuk membina kepala guru-gurunya. Nah, kami Bu, terutama tadi ada juga keluhan Bu, bagaimana kalau kami ini guru swasta, kami kan tidak ada hubungannya dengan naik pangkat dan sebagainya. Sebagai guru, nah sama seperti kita jadi petani. Bapak Ibu menjadi petani yang profesional harus punya cangkul yang tajam, harus punya pupuk, ya. Nah itu usaha semuanya. Oleh sebab itu kalau enggak gitu nanti padinya pasti tidak akan hasilnya bagus. Lah kalau Bapak dan Ibu ingin menjadi guru yang profesional, jadi guru sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah jadi Bapak dan Ibu, kepala sekolah memang dilema. Yang disuruh guru ini antara mau dengan enggak, tetapi ini tuntutan. Tuntutan walaupun bagaimana ya Pak, dari SDN 03, karena ini adalah kewajiban guru dan kewajiban kepala sekolah dan madrasah, dan ini kita lakukan. Sedikit demi sedikit lah Pak. Kalau ingin seperti membalik telapak tangan, saya rasa tidak mungkin. Ketemu nanti kita, kalau udah kurikulum Merdeka Belajar ini, nanti kita akan tertinggal dengan apa-apa saja. Nah, oleh sebab itu, mohon kiranya Bapak dan Ibu guru nanti tidak usah ada alasan, kami berada di pelosok, kami berada di sini, kami karena ini, tidak ada alasan. Tetapi alasan pertama, kami siap menjadi guru profesional.
Gitu ya Pak? Oke, saya paham, saya sangat memahami karena saya adalah mantan guru. Saya juga tahu dengan kondisi dulu dengan guru-guru ya, apalagi yang di swasta. Yang kedua, dari SDN 03 Anjungan Mempawah. Lah, Bapak kan nanyakan bagaimana cara ngelingnya? Lah, ke dalam dokumen kah atau ke dia? Satu, Bapak hanya masukkan ke unggah dokumen saja, jangan melihat dia. Dia itu hanya meng-cross check, dia udah ngeling. Coba lihat Mas Erik di awal sebelum masuk ke sini, Mas Erik. Ya, sebelum masuk ke sini, ya ke fitur awal kita. Fitur awal kita. Ya, di sini Bapak. Dokumen sekolah. Jadi Bapak dan Ibu hanya mengunggah di kalimat di kolom yang ada kalimat dokumen sekolah. Jangan pikirkan dia. Karena dia itu Bapak hanya menuliskan atau memilih level. Otomatis kalau sudah diunggah di dokumen sekolah, maka dia akan terlink langsung ke dia. Kira-kira paham, Pak? Ayo, yang SDN 03 Anjungan, gimana Bapak? Paham kira-kira? Oke, coba buka dokumen sekolah sekarang, Mas Erik. Kita buka dokumen sekolah. Nah, coba mulai dari atas nomor 1. Nomor 1, terus ke atas, Mas Erik. Nah ini semuanya dari nomor 1 sampai ke nomor 58 seperti yang disampaikan Bu Ernina kemarin. Jadi dari 35 butir itu bukan satu butir satu dokumen. Tadi saja yang nomor 20 dokumennya 4 beranak-anak dokumennya. Tapi ada yang tidak ada dokumen karena dia sudah nyatu dengan dokumen yang lain gitu. Nah, jadi nanti Bapak dan Ibu mengunggah dokumennya itu diunggah dokumen saja. Di dianya langsung ngeling atau nanti ngelingnya dia itu hanya Bapak Ibu melihat. Kalau dia udah hijau berarti unggah dokumen Ibu sudah berhasil. Oke, begitu ya Bapak dan Ibu. Ada pertanyaan? Lagi kita lanjutkan. Masih 2 lagi pertanyaan. Ada Bu dari SMA Immanuel Sintang. Dari SMA Immanuel Sintang, Bu Ros ya. 15 Singkawang. SMA Immanuel Sintang. Iya. Silakan. Silakan Bu. Ibu suaranya belum terdengar ya? Suaranya belum terdengar, Bu. Bu Rosa. Kurang nyaring. Oh, sepertinya sedang gangguan. Terus, coba. Bisa? Bisa, Bu Ros? Oke, kita pindah ke tempat yang lain dulu ya. Bu Ros, bisa di kolom chat aja nanti pertanyaannya. Nanti dijawab oleh pembicara. Lanjut ke SMP 15 Singkawang, Bu Elfri. Iya. Silakan, Bu. Sama juga Bu Elfri, suaranya nggak kedengaran Ibu. Mohon maaf Ibu. Oke, nanti lanjut aja Bu, sama kayak Bu Ros ya. Lanjut ke MTS 2 Sanggau, Bu Wafidah. Iya, MTSN 2 Sanggau. Iya. Bapak bisa di-unmute suaranya, Pak? Baik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu materi yang kami hormati, kami banggakan. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari MTSN 2 Sanggau, Kecamatan Sekayam. Ya. Yang ingin kami tanyakan, pertama, apa yang Ibu sampaikan tadi, sepertinya inspirasi kami, semangat kami bangkit kembali.
Karena memang apa yang Ibu sampaikan terutama yang berkaitan dengan RPP, kemudian berkaitan dengan dokumen-dokumen, ini sudah kami laksanakan kegiatannya, cuman terkadang dokumen laporan itu terlupakan untuk kita buat. Nah, jadi pertanyaan kami, karena kebetulan Ibu, kami sekarang nih guru-guru nih banyak yang ngambil cuti. Nah, sekiranya batas waktu yang diberikan itu masih adakah toleransi kami untuk bisa mengunggah? Karena itu kan seperti laporan evaluasi diri tadi, itu guru yang bersangkutan yang memegangnya. Setelah kita supervisi, guru yang bersangkutan yang memegangnya. Nah, adakah waktu? Dan karena kadang-kadang sinyal kami di Sekayam ini juga, Bu, asal nak lelet sedikit, Nah, jadi mohon pengertiannya lah. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan unggahan tadi, setelah kami cek dari beberapa nomor yang harus diunggah, itu memang ada keterkaitannya dengan nomor-nomor yang lain. Nah, bisakah atau gimanakah solusinya? Apa kami cukup satu kali unggah saja sudah termasuk kepada poin-poin yang beberapa itu atau bagaimana? Nah, ini kami mohon penjelasan dari Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Lanjut satu lagi, kita 2 pertanyaan. Bapak dari SMK Bumi Zikir, silakan Pak. SMK Bumi Zikir. Ada lagi Pak? SMK Bumi Zikir kemarin ya, perasaan udah juga ya bertanya. Ini Bu dari SMA Immanuel Sintang yang tadi Bu. Ya, silakan. RPP yang kita upload adalah 1 KD, tetapi pas asesor datang ke sekolah, RPP yang harus kita siapkan tahun berjalankah atau 3 tahun terakhir. Dan yang kita upload itu ikutkan segala portal, proses, dan lain. Mohon penjelasannya Bu. Terima kasih. Iya. Oke, Bapak dan Ibu, kita 2 saja ya. Dulu. Untuk MTSN 2 Sanggau, ya, laporan yang masih terlupakan. Walaupun sudah dilakukan, saya yakin Bapak dan Ibu, Kepala Sekolah dan Madrasah sudah melakukan supervisi, sudah melakukan penilaian kinerja, ya. Tetapi begitu lihat di nomor 21 tidak ada laporan, nah jadi ini jadi persoalan. Kemudian mungkin barangkali Bapak dan Ibu, kami sampai saat ini belum ada masih pengunduran jadwal. Tetapi Bapak dan Ibu mohon nanti kiranya untuk guru-guru yang terutama karena ini libur banyak yang ngambil cuti ya, untuk yang di Kementerian Agama itu guru-gurunya mengambil cuti bersama dengan libur semester, itu mohon dihubungi secepatnya Bapak ya. Ya, siapa tahu pada saat sebelum tanggal 18, karena nanti kita sudah ada yang masuk tanggal 11 ya Bapak, 11 sudah ada yang masuk, ada yang memang baru tanggal 18. Jadi saya melihat itu pas begitu guru datang. Nah, mestinya memang dimanfaatkan waktu libur ini. Karena apa? Karena sudah sampai nanti saatnya masuk kelas, sudah lebih repot lagi guru itu. Jadi mohon nanti kalaupun memangnya dengan sinyal lelet dan sebagainya, mohon diusahakan untuk menghubungi guru ya Pak. Ya, untuk saat ini kita belum mengundur waktu penguploadan terakhir. Tapi kita akan lihat nanti progres ke depan. Itu. Kemudian pertanyaan berikutnya dari MTSN 2 Sanggau, apakah kami perlu mengupload berkali-kali untuk nomor yang lain? Bapak dan Ibu nanti untuk di 58 dokumen yang diupload nomor 1 tata tertib gitu ya, upload saja nomor 1 tata tertib. Oke, coba lihat di Mas Erik. 58 dokumen, nomor 1 tata tertib yang tadi ada dalam tata tertib tata tertib sekolah itu memuat apa-apa kemarin udah saya jelaskan, itu Bapak upload, maka di dia itu langsung terkonek nomor 1 dan nomor 3. Ianya, nah, nomor 1 itu akan terkonek. Nomor 3
Nomor 3 tidak ada kuningnya, berarti tidak masalah. Kalau sudah nomor 1 masuk, berarti udah selesai. 2, 1 dan 3 udah terkoneksi. Gitu Bapak. Jadi apakah harus mengunggah di dokumen juga atau di dia? Unggah saja di satu tempat dokumen unggahan. Nih, dokumen sekolah. Nggak usah khawatir Bapak Ibu, ngeling ke tidak. Nah, kecuali begitu Bapak Ibu lihat dia mengisi nomor 1. Padahal sudah mengupload tata tertib. Tetapi kok masih kuning? Gitu. Nah, lihat lagi. Oh, kalau begitu bisa jadi filenya kebesaran atau tidak terbaca. Kompres yang terlalu kecil Bu, tidak terbaca Bu nanti Bu ya, kecil-kecil kompres lagi. Nah, mohon nanti ngelihatnya itu ini untuk di dia hanya memverifikasi saja. Oh, kalau kuning berarti belum masuk nih. Gitu. Gitu ya Pak Tumingin ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya tadi tentang RPP. RPP itu yang diupload itu hanya Pak Kaspul Bu, Pak Kaspul Anwar. Pak Kaspul ya tadi ya. Oh iya, Pak Kaspul. RPP yang diupload itu hanya 1 KD. Kenapa kita ngambil hanya 1 KD? Karena tadi RPP yang diminta, yang diupload itu hanya maksimal 2 MB. Sedangkan 1 RPP, 1 file itu terdiri dari 5 mapel. Jadi kalau seandainya, nah ini yang nomor 10 nih, 5 mapel. Untuk yang tematik itu kelas 1, kelas 4, kelas 6. Yang SMA, SMK, SMP, SMA, SMK, SMP ya. 3 tingkatan, kelas 1, kelas 7, kelas 8, kelas 9. 1 tingkatan tuh masing-masing 5. Jadi kalau Bapak masukkan 1 semester, bakalan pasti besar. Nah, sekarang pada saat asesor datang, apakah dilihat yang lain? Memang harus dilihat. Kenapa? Karena yang di RPP yang dimasukkan dalam Sispena itu hanya sekedar contoh atau sampel. Jadi Bapak dan Ibu asesor akan meyakinkan, buat yang mana, ada enggak lagi buat yang lain? Kok hanya ini aja? Nah, itu berarti udah jelas Bu, kinerja kita tidak maksimal. Begitu ya Pak Kaspul? Betul. Oke, silakan. Ada pertanyaan lagi? Gimana jawaban saya? Sudah terjawab. Ya? Oke, ya. Jadi Bapak. Satu lagi Assalamualaikum Bu. Masih ada lagi, satu lagi, silakan. Ya, dari Mas Al-Hikmah Bu, dari Mas Al-Hikmah Tayan, silakan. Iya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kepada Bu Wabidah yang telah memberikan waktunya kepada saya. Gini Bapak Ibu, untuk Mas Al-Hikmah Tayan, jadi kebetulan sebenarnya di 2021 itu kan udah masuk dalam sasaran, tapi tidak mendapat kuota. Jadi Sispenanya itu ya udah kami upload, mungkin udah 90% kemarin diupload waktu di September 2021. Nah, jadi bagaimana itu Ibu, apakah perlu kita upload ulang semuanya atau kita upload yang hanya perubahan saja? Nah itu. Kemudian yang kedua mengenai RPP ini Bu, jadi RPP itu yang kita gunakan yang tahun pelajaran yang 2022-2023 atau 2021-2022 Bu. Nah, mengingat untuk 2022-2023 ini kan kita masih belum melaksanakan pembelajaran, kemudian guru-guru juga ada yang masih di luar. Nah itu bagaimana Ibu? Terima kasih. Hanya itu dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, coba. Nah, sekarang coba kita lihat. Nah, sebenarnya saya kemarin sudah ada melihat ada yang sudah masukkan data karena sasaran 2021.
Setelah saya lihat dokumennya, tidak bisa dibuka. Nah, artinya sebenarnya tidak bisa dibuka itu berarti udah kadaluarsa gitu. Nah, coba kita lihat. Coba Mas Erik, bukakan Sispena Mas Al-Hikmah. Kita mau lihat. Kan kemarin katanya sudah mengunggah dokumen. Pak, kita lihat. Mas Al-Hikmah, ingat dengan NPSN-nya Pak? Ini Bu, udah Bu, nampak Sudah. Bu? Coba. Ini ya. Sini ya. Ini Malaysia mana gini? Ini ya, udah kah? Udah Bu, bisa. Ya, ini sudah hijau semua ya. Coba kita lihat. Nah, Mas Al-Hikmah sudah hijau. Coba klik nomor 1. Masuk enggak belum? Oke. Klik nomor 1 dulu. Yang hijau aja. Coba bisa dilihat enggak? Sekarang lagi lama. Udah masuk. Udah masuk ya Pak? Oke, sip. Nah, dikeluarkan lagi. Keluarkan lagi. Oke. Berarti hanya tinggal Bapak konfirmasi. Ya, Bapak lihat dulu di Mas Al-Hikmah. Berarti yang belum diunggah itu nomor 56, 58 itu untuk nomor 35 butir 35 dan nomor 57. Nih ringan dah pekerjaan Bapak nih. Cuman Bapak masih boleh mengunggah yang lain apabila dirasakan kurang. Tetapi ingat RPP tadi Bapak mengunggahnya pasti ini tahun ajaran yang lalu kan? Iya Bu. Sedangkan nanti visitasi akan tahun ajaran sekarang. Jadi Bapak tak bisa lagi nih gunakan RPP yang lama nih. Iya. Berarti harus tahun 2022, 2023 Bu ya? Iya Pak. Iya. Update ya Pak. Iya Bu. Iya, terima kasih Bu. Terima kasih. Ya. Oke, silakan. Sudah? Saya lanjutkan ke materi berikutnya. Sebelum ke materi berikutnya, Bapak dan Ibu kita istirahat dulu 5 menit, meregangkan tulang dan pinggang. Karena hari ini saya seperti guru kelas nih Bapak dan Ibu. Saya sebagai pemateri sendiri sampai jam 11.30. Kita istirahat 5 menit dulu. Ya silakan mau ngopi, mau sarapan ya. Ya saya sambung 5 menit ke depan Bapak Ibu ya. Selingan lagu-lagu ambiar. Silakan Mas Eri, kasihkan lagu ambiar. Ambiar ada di tempat kami. Ambiar Mas Erik. Orang dino ada ini.